Oke, baik. Selanjutnya untuk pembicara terakhir, eh, yaitu Bapak Johannes Setiabudi, IT Technology Operation Head Maybank Indonesia. Nah, ini kita akan mendengarkan paparannya sebagai customer yang sudah mengimplementasikan SD-WAN untuk seluruh cabangnya, Pak ya. Betul, Pak. Ya, sebelumnya saya coba baca dulu untuk CV-nya Pak Johannes. Bapak Johannes telah menjalankan karirnya di bidang IT selama kurang lebih 20 tahun, Pak ya, di berbagai perusahaan seperti Transtel Universal Indonesia, Total INP Indonesia, Inpex Masia Limited, dan BTPN. Saat ini di Maybank Indonesia, beliau memiliki responsibility dalam pengelolaan infrastruktur IT Cloud Operation Center yang sejalan dengan bisnis strategi perusahaan. Kepada Bapak Jonas Setiabudi, kami persilakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami dari Maybank untuk bisa sedikit sharing mengenai implementasi SD-WAN yang sudah kita implementasikan di tahun 2020 yang lalu sebenarnya. Oke, next slide please. Ya, jadi sedikit background mengapa kita di tahun 2020 itu memutuskan untuk mencoba sebuah teknologi baru ya pada saat itu relatif baru SD-WAN. Yang utama itu adalah untuk mengatasi masalah obsolescence dari perangkat-perangkat yang ada di connectivity cabang Maybank. Ya, itu driver yang utama dari kami. Terus kemudian yang kedua adalah kompleksitas dari multiple infrastructure yang harus kita manage. Bandwidth yang kita miliki di cabang itu sangat bervariasi dan mostly bandwidth yang ada itu adalah low bandwidth. Sedangkan kebutuhan dari business services yang ada di cabang Maybank dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sudah membutuhkan speed connectivity atau bandwidth yang semakin meningkat. Nah, ini adalah satu challenge tersendiri buat kami untuk bagaimana bisa cukup adaptif dengan perkembangan services aplikasi yang ada di cabang-cabang Maybank. Terus kemudian berikutnya masalah harga bandwidth. Ya, MPLS yang kita sewa itu harganya cukup mahal, ya. Apalagi di perbankan, kami juga wajib untuk memberikan resiliency factor untuk connectivity-nya. Jadi untuk memenuhi 2 MPLS dengan bandwidth yang cukup besar itu akan cukup challenging dari perspektif cost. Kemudian kita so far dengan work from home ya, dengan pandemi ini kami juga harus memenuhi kebutuhan dari rekan-rekan kerja kita yang ada di cabang untuk connectivity ya ke arah Office 36 ke arah Zoom ya untuk collaborations meeting, terus kemudian akses ke arah kantor pusat. Ya. Challenge yang lain adalah masalah maintainability dari operations. Ya. Ini cukup challenging dengan cabang yang hampir 340 cabang yang kita miliki. Ini kalau harus memanage satu persatu dengan various devices, ini cukup challenging buat kita. Nah, yang terakhir yang sudah disampaikan juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya adalah challenge mengenai security. Nah, ini harus kita address. Nah, so far kita mengalami kesulitan pada saat itu untuk memanage akses dari network connectivity kita. Next slide. Dari background ini, next slide please. Ya, dari background yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa kriteria yang ingin kita capai ya, dengan teknologi baru yang akan kita adopt, SD-WAN ini, bagaimana cabang-cabang yang ada di Maybank itu kita persiapkan juga to be cloud ready untuk memenuhi juga untuk mensupport digital transformation yang sudah dicanangkan oleh Corporate Transformation Office yang ada di Maybank.
Terus kemudian yang kedua, kita ingin memodernisasi dari konektivitas cabang kita. Terus kemudian kita juga berharap bahwa dengan SD-WAN ini kita bisa mempunyai single pane of glass, centralized management terhadap connectivity cabang-cabang Maybank di seluruh Indonesia. Kita juga berharap bahwa akan ada security yang lebih baik. Kita memanage lebih baik network transparency, encrypted, terus kemudian kita bisa melakukan segmentasi untuk melakukan improvement security ketika kita melakukan exchange traffic data yang sensitif atau transaksional data di perbankan. Yang keempat, kita ingin juga improve secara performance. Jadi service level agreement kita kepada user-user yang ada di cabang di dalam memberikan layanan kepada customer-customer Maybank itu juga bisa lebih ditingkatkan karena kita dengan SD-WAN ini kita akan mampu untuk memberikan service level atau connectivity bandwidth yang sama, terus kemudian kita juga bisa memberikan agility in case di cabang tersebut membutuhkan connectivity yang mungkin meningkat secara singkat. Kita flexibility dan scalable yang kita harapkan. Nah, yang terakhir yang sudah disampaikan Pak Johari sempat disinggung, kita pengen dengan teknologi baru ini kita bisa mendapatkan effectiveness dari perspektif cost. Jadi yang sebelumnya kita maintain sendiri, hardware kita beli sendiri, kita provide sendiri, maintain sendiri, kemudian kita mencoba share untuk menjadi managed service dengan PT Telkom Group. Next slide. Ini yang sudah kita kerjakan, apa yang kita punya di tahun 2020 kemarin, deployment untuk SD-WAN-nya sendiri dengan menggunakan Cisco Viptela, dibantu dari DigiServe, managed service dari by PT Telkom, 4 bulan deployment, over 342 cabang kita seluruh Indonesia. Ya. Suatu achievement tersendiri buat kami, 342 cabang bisa kita deploy secara relatively cukup singkat, 4 bulan. Kemudian apa yang kita bisa pakai saat ini, ya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa kita bisa simplify branch network dengan zero touch deployment, simplify network configuration, dan kita bisa melakukan sentralisasi, orkestrasi, dan monitoring terhadap connectivity kita di seluruh cabang. Kemudian secara SLA kita bisa meningkatkan service level atau dengan menggunakan route-based applications dan traffic management ketika ada traffic yang cukup kritikal, utamanya traffic untuk transaksional perbankan, itu kita bisa dengan mudah kita lakukan prioritisasi secara agile. Kemudian kita bisa membantu untuk accelerate digital transformations di seluruh cabang kita. Kemudian yang paling utama, satu hal yang bisa membantu pain point dari kita adalah ketika sebelumnya di arsitektur yang lama, ketika kita mendapatkan trouble terhadap satu link, kita harus melakukannya secara manual. Ya, dengan penerapan SD-WAN ini, alhamdulillah kita sekarang bisa automated. Jadi whenever ada satu MPLS networknya atau internetnya problem, maka failover bisa terjadi dengan seamless. Satu achievement juga bahwa Maybank Indonesia adalah one of the first bank yang ada di Indonesia yang menerapkan SD-WAN ke seluruh cabangnya. Mungkin itu saja sedikit sharing dari kami, dari Maybank mengenai implementasi service SD-WAN. Terima kasih. Baik, terima kasih.